Hai guys, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian di hari ini? Senang banget aku nyapa kalian lewat video pertama aku di YouTube channel kali ini seputaran dengan dunia hukum. Aku bakal banyak banget bahas seputaran dengan hukum. Jadi untuk kalian yang tertarik, boleh dari sekarang di subscribe, hidupin loncengnya, notifikasinya dihidupin ya. Terus juga kalian boleh like dan juga komen setiap video aku, ataupun ada yang ingin kalian tanyakan seputaran hukum sama aku, boleh di kolom komentar. Nanti akan aku kasih respon untuk setiap pertanyaan ataupun statement kalian. Teman-teman, di zaman sekarang, bukan zaman sekarang sih, tapi saat-saat ini ya, ini lagi jadi masa yang krusial banget untuk kamu, mungkin siswa-siswi SMA, atau mungkin kamu yang punya adik, saudara, bahkan pasangan yang sekarang lagi pusing banget mikirin jurusan perkuliahan dan ngerasa kepo banget nih sama salah satu jurusan ini. Aku gak akan bahas gimana caranya masuk di perguruan tinggi favorit. Aku juga gak akan bahas seputaran dengan bagaimana sih cara memilih atau menentukan jurusan yang sesuai dengan passion kita masing-masing. Tapi langsung aja aku bakal bahas seputaran dengan fun fact yang berbau-bau hukum. That's right, jurusan hukum yang akan aku bahas. Teman-teman, kuliah di jurusan hukum tuh kira-kira kuliahnya belajar apa sih kak? Yang pasti kamu belajar hukum. Kamu akan banyak menganalisa gitu ya beberapa sistem hukum yang ada di suatu negara. Nah, suatu negara ini maksudnya kalau kalian kuliah di Indonesia, ya hukum Indonesia yang akan kalian pahami. Bagaimana keberlakuan hukum di Indonesia. Walaupun nanti pada praktiknya kalian tetap akan meng-compare atau juga membandingkan, bahkan belajar hukum-hukum negara lain. Itu kan nanti disesuaikan nih dengan kurikulum dan juga ketentuan dari setiap jurusan dan juga perguruan tinggi yang kamu pilih. Nah, lalu kira-kira nih, buat kalian yang penasaran kuliah di jurusan hukum tuh seperti apa sih kak? Bener gak sih yang A bilang, yang B bilang, yang C bilang? Kita akan bahas fun fact anak hukum yang sudah beredar luas di masyarakat dan menjadi ketakutan atau bahkan malah jadi zona nyamannya seseorang masuk kuliah hukum. Untuk kamu yang sudah memilih jurusan hukum, aku harap tetap konsisten. Untuk kamu yang masih ragu untuk masuk kuliah jurusan hukum, semoga jadi lebih percaya diri lagi setelah tonton video aku sampai dengan selesai. Teman-teman, banyak banget orang yang bilang nih, anak jurusan hukum itu harus hafalannya tuh pakai banget, alias pintar ngafal. Wow, menarik karena mungkin masyarakat menganggapnya anak jurusan hukum itu kan mengkaji permasalahan hukum. Jadi dasar hukumnya harus tahu dong, peraturannya harus tahu. Itu benar. Tapi bukan berarti harus dihafal dari undang-undang 1 sampai dengan undang-undang yang bisa nggak kalian bayangin berapa banyak undang-undang yang ada di Indonesia, bahkan peraturan-peraturan lain. Jadi sebenarnya kuliah di jurusan hukum itu bukan kuliah soal hafalan, tapi belajar gimana caranya kalian bisa memahami suatu konsep hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang nantinya akan kalian hubungkan dengan suatu permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Jadi intinya mengkaji dan juga menganalisa, bukan menghafal. Oke, nextnya. Anak hukum katanya belajarnya nggak ada hitung-hitungan ya kak? Bener nggak ya? Karena banyak banget nih orang yang memilih jurusan hukum karena menghindari matematika. Teman-teman, aku nggak bakal nakutin kalian, tapi aku akan membahas sebuah fakta. Di hukum, bukan berarti tidak belajar matematika. Matematika itu ilmu dasar, dari sekolah dasar aja kamu diajari. Jadi sebenarnya nih ketika kuliah pun nggak boleh nih dipisahin dari ilmu-ilmu dasar seperti matematika. Karena di hukum pun kalian akan belajar salah satu mata kuliah yang mendalami atau juga membahas sebuah rumus matematika, yaitu hukum waris. Tapi tenang aja, hukum waris ini nggak ada sistem aljabarnya kok, tapi hanya sekedar perkalian, pembagian, dan juga sistem perhitungan dari bilangan campuran atau pecahan seperti itu. Jadi ya gampang lah, aku yakin kalian akan bisa memahami mata kuliah hukum waris dan juga menyelesaikannya dengan baik, karena kuliah kan waktunya belajar, jadi it's okay aja.
Nextnya, ngomongin seputaran dengan kuliah adalah waktu untuk belajar. Banyak orang yang takut nih masuk jurusan hukum karena nggak pinter ngomong. Karena kak, di luar sana orang-orang hukum tuh keren-keren banget, pinter banget ngomongnya. Untuk aku yang nggak punya skill public speaking, mungkin aku nggak cocok deh masuk kuliah jurusan hukum. Come on guys. Sekarang itu yang harus kita pahami adalah bagaimana konsepnya untuk mengkaji sebuah permasalahan hukum. Dimanapun kalian berada, apapun pekerjaan kalian itu pasti memiliki bekal public speaking. Walaupun mungkin anak-anak lulusan jurusan hukum terlihat sekali nih dunia public speakingnya sangat dekat dengan mereka. Tapi jangan khawatir, karena public speaking ini bukan main center dari berkuliah di jurusan hukum. Tapi itu sebagai ilmu tambahan dan juga sebagai daya tambah dari anak-anak yang kuliah di jurusan hukum. Ketika kalian mengkaji sebuah permasalahan hukum, kalian membuat sebuah legal opinion atau pendapat hukum dari suatu permasalahan, kalian pasti akan belajar caranya menyampaikan kepada orang lain tentang pandangan kalian. Jadi menurut aku nggak perlu excellent, setidak-tidaknya kalian bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kalian dan juga tulisan kalian, itu sudah lebih dari cukup. So, jadi masuk dulu, nanti belajar dan sesuaikan. Selanjutnya, anak jurusan hukum kalau lulus cuman bisa jadi pengacara, hakim, dan juga jaksa. Tidak salah teman-teman, 3 profesi tersebut memang sangat bersinggungan erat dengan hukum. Tapi bukan berarti hukum strict atau mungkin juga terlalu ketat dengan 3 profesi tersebut. Karena kalian itu bisa kerja di luar 3 profesi ini. Contoh, kalian yang pengen banget kerja di salah satu BUMN atau mungkin juga perusahaan-perusahaan besar, kalian bisa menggunakan sarjana hukum kalian untuk melamar. Yang pastinya di bagian staff legalnya. Aku yakin teman-teman setiap perusahaan punya bagian legal atau mungkin bagian hukumnya. Jadi kalian nanti akan ditempatkan di sana. Nggak harus 3 profesi tersebut, tapi masuk perusahaan pun bisa. Bahkan kalian yang suka banget nih dengan dunia entertainment, kalian juga bisa masuk di dunia entertainment dengan jurusan hukum. Contoh kecil, yaitu Mbak Najwa Shihab. Ini paling erat banget dengan masyarakat, siapa sih yang gak kenal dengan Mbak Najwa Shihab. Dia kuliah jurusan hukum, tapi dia bisa loh menjadi pembawa acara talk show, walaupun memang talk show beliau itu memang dipadatkan dengan isu-isu hukum dan juga isu-isu sosial dan juga masyarakat. Tapi dari Mbak Najwa Shihab kita belajar, ternyata kuliah jurusan hukum gak cuma jadi pengacara, jaksa, dan juga hakim. Tapi bisa nih yang namanya kerja di lini apapun. Jadi jangan takut untuk kuliah bahkan menyandang sarjana hukum di akhir nama kalian. Terakhir teman-teman, aku gak bakal bahas lagi seputar dengan fun fact. Aku cuman bakal kasih saran dan juga tips ke kalian ketika kalian berkuliah di jurusan hukum. Yang pertama, kalian harus menjadi mahasiswa yang kepo. Kepo akan perkembangan hukum seperti apa, kepo akan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat itu seperti apa. Jadi nanti nih daya critical thinking kalian bakalan terus terasah dan kalian tidak ketinggalan zaman seputaran dengan permasalahan hukum. Setidak-tidaknya kalian harus update dengan isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, kalian harus menjadi orang yang mudah beradaptasi. Kalian harus bisa menjadi orang yang aktif dalam berdiskusi, dalam mengkaji dan juga menganalisa. Karena nih biasanya kalau misalnya kalian bareng teman-teman kalian membuat kelompok kecil untuk berdiskusi hal-hal yang berbau hukum, itu bakal lebih enjoy dan juga bakal lebih seru ngebahasnya. Jadi gak cuma satu pikiran aja, tapi juga ada pikiran-pikiran lain yang bisa nih ngebuat kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik ketika kalian menyandang sebagai sarjana hukum. Tapi apapun itu jurusannya, itulah pilihan kalian. Dan dimanapun kalian berkuliah, itu adalah tempat terbaik kalian. Jadi silakan kalian all out di jurusan dan juga perguruan tinggi yang nanti menjadi rezeki kalian. Aku doain kalian masuk di jurusan yang kalian suka. Yang mau masuk jurusan hukum, yang sudah mengidam-idamkan jurusan hukum, aku tunggu kabar baiknya. Dan buat kalian yang lagi berjuang nih untuk menentukan pilihan, semoga langsung ketemu jawabannya.
Aku kira itu aja deh video yang aku share kali ini ke kalian. Semoga kalian bisa senang dengan videonya dan juga memberikan manfaat yang banyak banget untuk kamu calon anak hukum, atau mungkin untuk kamu yang bingung banget nih kira-kira pas nggak ya kuliah di jurusan hukum. Nextnya aku akan bahas seputaran dengan bahasan hukum lagi tentang kuliah hukum, jadi semoga kalian bisa stay terus di YouTube channel ini. Makanya nggak lupa aku untuk ajak kalian subscribe YouTube channelnya, hidupin notifikasinya, jangan lupa di like dan juga komen. Aku pamit ya, see you on the next video, salam sukses, bye bye.